Jadi Imam atau Syekh Sarraj mengatakan, saya dapati dalam kitab Imam Al-Makki, yaitu makna sabda Rasulullah kepada Abdullah Umar. Abdullah Umar pernah diberi wasiat oleh Rasulullah mengatakan, ya Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, ubudillah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ya, jadi sama dengan jawaban malaikat Jibril alaihissalam ila ala ihsan, ketika ditanya tentang ihsan, Nabi berkata, anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah innahu yarah. Ya, jadi makna perkataan ini sudah sering saya maknai. Ini sembahlah Tuhanmu seakan-akan kamu melihatnya. Kalau kamu tidak mampu, maka seakan-akan Dia melihat kamu. Itu makna dalam bahasa kita. Nah, jadi menurut Amru Ibnu Utsman, ya, menjelaskan perkataan ini, dia mengatakan, yang ada sedikit bahasa Arab, bolehlah ya mengikuti, ka'annaka tarah, ya, seakan-akan kamu melihat. Jadi seakan-akan, ya, bukan seperti kamu melihat, nah, seakan-akan kamu melihat. Jadi seakan-akan kamu melihat itu maknanya syai'un baina syai'aini, ada sesuatu di antara dua sesuatu, ya, yaitu baina ru'yatin wa yakin, antara melihat dan meyakini. Ya, ada sesuatu itu, itulah yang dimaksud ubudullah ka'annaka tarah. Ya, ubudillah ka'annaka tarah. Jadi bukan innaka tarah, ka'annaka, seakan-akan. Jadi baina ru'ya wal yakin. Ya. Falam yukhrijha sallallahu alaihi wasallam ila ru'yati ayani. Ya. Nabi tidak mengeluarkan pemahaman itu kepada melihat secara lahir dengan mata kasat. Ya. Jadi bukan bermakna melihat macam kasat. Wala yarudduha ila sifatil yakin, dan tidak mengembalikan kepada yakin, tapi antara keduanya, antara melihat dengan kasat mata dan keyakinan di dalam hati. Wa innama mussila lahu mislu masalun yadullu ala nihayatin min nihayati haqaiqil iman. Ya, jadi perumpamaan ini menunjukkan bahwa seakan-akan melihat itulah batas, ya, hakikat keimanan yang sebenarnya. Ya. Jadi bukan melihat secara kasat mata, tetapi antara melihat dengan, ya, keyakinan. Ya, mungkin yang biasa disebut sebagai musyahadah, musyahadatul qalbi. Itu satu hal yang biasa diberikan kepada orang-orang tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bizalika talaba Harisa. Oleh karena Nabi pernah minta kepada Harisa. Ini sudah pernah kita baca hadisnya. Katakan, ya Harisa, wahai Harisa, ma hakikatu imanika, ya, apakah hakikat imanmu? Ya, maka Harisa menjawab, ka'annani ara an-nara. Itu jawabannya. Kita boleh kembali kepada hadis itu. Artinya seakan-akan
Ya, begitu tingginya keimanan Harithah pada waktu itu, nah, dia mengatakan kepada Rasulullah bahwa karena saya sekarang ini bukan hidup di dunia lagi. Ya, seakan-akan begitu. Bukan bermakna dia tidak hidup, tetapi dia hidup di dunia, tetapi rasanya itu dia tidak hidup lagi di dunia. Dia seakan-akan melihat ahli surga, seakan-akan melihat ahli neraka. Dia banding-bandingkan, ya, sehingga dia tidak bisa tidur di malam hari. Dia tidak bisa lagi mencari rezeki yang hari. Nah, itu kemuncak daripada keimanan yang sampai kepada hati Sayyidina Harithah. Insaf al-khabar. Ya, kalau kabar ini sahih, karena kabar ini kan dipertentangkan oleh ulama, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Wa makana ka'anna bima'na anna. Jadi perkataan ka'annaka tarahu itu bukan bermakna anna sesungguhnya, tapi seakan-akan. Jadi bedakan antara seakan-akan dan sesungguhnya. Nah, walaysa huwa anna. Nah, dan bukan juga ka'anna itu adalah anna. Lakinnahu qad qaruba min makna ru'ya fi taglibil musyahadah inda huduril qalbi. Nah, jadi menunjukkan begitu dekatnya makna melihat secara dan kemuncak musyahadat yang hadir di dalam hatinya. Artinya keyakinan lah. Nah, jadi itu yang dimaksud ka'annaka tara. Ya. Ka'annaka seakan-akan. Nah, jangan tafsirkan kamu melihat, bukan seakan-akan. Ya, artinya syai'un baina syai'aini. Ya, sesuatu yang ada di antara dua unsur keyakinan, melihat dengan kasat, kemudian musyahadah, ya, dengan hati. Kita wa mudanatiha ila ma warathu uyuh. Ya, jadi begitu juga kedekatannya yang dihalangi oleh perkara gaib. Fahadha asul hujjah ala musyahadatil qulub. Dan inilah asal hujjah yang sebenarnya yang terkait, ya, dengan apa yang disebut dengan musyahadah. Ya, musyahadah itu artinya melihat dengan penuh keyakinan, bukan melihat dengan kasat, melihat dengan mata hati. Nah, itu sedikit makna yang dipahami oleh ulama tasawuf di dalam perkataan hadis anta abudallah ka'annaka, ya, tahu. Ya, seterusnya wasu'ila Abu Bakar al-Wasifi rahimahullah an ma'na qaulin Nabi. Ini satu juga hadis Rasulullah yang disebutkan oleh Abu Bakar al-Wasifi ketika ditanya. Hadis itu bunyinya seperti berikut: Jubila waliyullah ta'ala ala sakhai wa husnul khuluq. Wali Allah itu, ya, telah dijadikan sebagai sifat semula jadi, yaitu as-sakha, pemurah. Ya, wali Allah itu pemurah dan akhlaknya yang baik. Ya. Itu jubila waliyullah ta'ala ala sakha wa husnul khuluq. Seakan-akan wali Allah itu orang
spesial, artinya orang khusus yang memang dilahirkan mempunyai dua sifat itu, yaitu as-sakhab. Kita sudah baca ya sifat-sifatnya, sehingga mereka jarang mengeluarkan zakat karena asal ada lagi uangnya, ada lagi hartanya, dibelanjakan, diimpakkan kepada orang-orang memerlukan. Jadi tidak pernah dalam 1 tahun itu sampai 1 haul uangnya, miliknya itu sampai senisab. Ya, tidak pernah. Walaupun uangnya terkadang peniaga, pedagang, ya, petani dan sebagainya. Faqala, maka Abu Bakar Al-Wasiti mengatakan, ammas sakhawa min waliyillah ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan sakhawa, yaitu sakha, yaitu pemurah, itu maknanya sebenarnya bukan hanya memberikan harta yang dia peroleh, ya, yang dia dapat atau rezekinya, tapi yang dimaksud ayyahaba nafsahu wa qalbahu lillah. Dia serahkan jiwanya dan hatinya kepada Allah. Itu namanya sakha. Walaupun secara umum kita biasa mendengar hadis ini dibaca oleh guru-guru kita, ya, ulama pendakwah kita, ya, itu as-sakha artinya pemurah. Ya, memang ulama itu, wali-wali Allah itu pemurah, tidak ada yang ya kedekut, kikir, tidak ada. Ya, semua pemurah, semua akhlaknya baik. Nah, tapi menurut Abu Bakar Wasiti di sini, makna as-sakha di situ bukan sekedar memberi, ya, tetapi dia serahkan jiwanya, dia serahkan hatinya sempurna. Wasuila Asy-Syibli rahimahullah an ma'na ma ru'ya fil hadis anna nafsa idza akhrazat quwwatuha itma'anna, bahwa jiwa itu apabila dia keluarkan semua kekuatannya, potensinya, maka dia akan itma'anna, dia akan merasa tenang. Jadi katanya Syibli, maksud hadis itu bukan sekedar memanfaatkan semua potensi yang ada pada dirinya, tetapi idza arafat ya min nufusiha itma'anna, apabila dia mengenali dirinya dengan sebaik-baiknya, maka dia akan merasa tenang. Dia tidak akan dipengaruhi lagi oleh nafsunya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha menelusuri segala-galanya. Tidak ada yang tidak diketahui. Masih panjang ya. Waduh. Tentunya kita habiskan ini ya. Ya, mungkin kita ringkas-ringkaskan saja, saya tidak ikut berkata setiap kata-katanya. Kita ambil pemahamannya saja. Kemudian Imam Al-Junaid juga ditanya tentang hadis yang mengatakan hubbuka lisyai yumi wa yusim. Ada hadis seperti itu. Cintamu kepada sesuatu membuta tulikan. Ya. Jadi kalau kita cinta kepada sesuatu, maka itu menjadikan kita buta, menjadikan kita tuli. Ya, tidak ada lagi yang bisa kita dengar, yang bisa ini. Nah, faqala, maka hubbuka li dunia. Ya, inilah akhirat. Artinya ini cinta, maksudnya ini cinta dunia, bukan cinta akhirat. Ya, kalau cinta akhirat itu dia tidak akan membuta tulikan. Ya, tapi kalau cinta dunia, inilah yang membuta tulikan. Itu katanya Imam Imam Syibli juga mengatakan seperti itu.
beliau mengatakan hadis Rasulullah mengatakan, idza ra'aitum ahlal bala wasallallahu rabbakum alafiyah. Ya, jadi kalau kita orang ditimpa musibah, dikena cobaan, kena corona umpamanya sekarang ini, ya maksudnya, atau mobilnya tabrakan atau jatuh atau apa, maka mintalah kepada Allah, nah Tuhanmu, supaya diberi keafiatan. Ya, jangan mengatakan siapa suruh. Ya, kenapa memang demikian? Entah. Is'alu, ya bertanyalah ya kepada mintalah kepada Allah diberi keafiatan. Nah, tapi Imam Hashim mengatakan yang dimaksud di situ ahlul bala, orang yang ditimpa musibah itu ahlul ghaflah anillah, artinya orang yang lupa kepada Tuhan. Waktu sembahyang tidak sembahyang, Ramadan tidak puasa, ya selalu melaksanakan hal-hal yang mendurhakai Tuhan. Nah, itu dikatakan ahlul bala, ya yang biasa ini, yang tabrakan, kena corona, itu umum. Ya, tapi Asyibri mengatakan itu ahlul bala di sini adalah ahlul ghaflah. Nah, itu pemahamannya. Begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haramun ala qalbin alaihi zabaniyatun minad dunya ayyajida halawatal akhirah. Haram ya, pada hati orang di mana di dalamnya ada perhatiannya kepada dunia. Ya, jadi ada sedikit gangguan dunianya. Itu haram, artinya tidak mungkin dia mendapatkan ya kemanisan akhirat. Jadi kemanisan akhirat ini harus betul-betul ya tidak boleh ada dicampur-campur. Nah, itu menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Syekh Hashim mengatakan, Shadaqa Sallallahu Alaihi Wasallam dan qala zalik. Ya betul. Artinya kalau hati kita itu ada kecenderungan dunia sedikit, maka tidak mungkin kita dapatkan manisnya ya akhirat. Nah, ada juga hadis yang mengatakan haramun ala qalbin alaihi zabaniyah min al-akhirah ayyina halawat at-tauhid. Haram juga ke atas hati di mana di dalamnya ada secebis ya perhatian ke akhirat, ke surga dan sebagainya. Itu tidak mungkin dia mendapatkan kemanisan tauhid. Ya, jadi itu pandangan Syekh Asyibri. Ya, jadi ulama tasawuf itu dia tidak terlalu mengatakan ya surga lah, apalah mau masuk surga, bukan itu. Tetapi dia ingin yang merasakan bagaimana nikmatnya mendekatkan diri, bagaimana nikmatnya ini kesana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedikit berbeda dengan umumlah. Wasuila Muhammad bin Musa Al-Farghani. Nah, ini juga ditanya ya tentang sabda Rasulullah kepada Abu Juhaifah, ya, seorang sahabat bertanya diberi wasiat. Apa wasiat Rasulullah itu kepada Juhaifah? Sa'ilil ulama, ya bertanyalah kepada ulama. Wa khalil hukma, dan hendaklah bersahabat dengan ahli hikmah. Ya, karena ahli hikmah itu dia selalu menerjemahkan sesuatu kepada yang baik. Jadi bagus sekali kita bersahabat. Wajalisil kubara, dan dululah bersama dengan orang-orang yang besar. Nah, yang dimaksud di sini al-kubara, nanti kita lihat di sini, rasanya orang yang
masuk dalam kategori ulama tasawuf lah yang ikhlas. Ya. Faqala, maka Syekh Muhammad ini mengatakan makna hadis itu sa'ilil ulama, tanyalah ulama, yaitu tentang halal dan haram. Nah, jangan sembarang tentang halal kah ini, haram kah ini, ya bisa kah ini, ya itu yang dipertanyakan. Wa khalilil hukama alladziina yaslukuna biha ala tariqis sidqi was safa wal ikhlas. Tanyalah, ini bersahabatlah dengan para ahli hikmah yang selalu ya berada di jalan kebenaran dan kesucian, yaitu keikhlasan. Ya. Wajalisil kubara, yang dimaksud kubara di sini alladzina anillahi intikun, yaitu yang kalau bicara atas nama Allah. Jadi dia selalu bicara tentang bagaimana mendekatkan diri, bagaimana wasiat Allah, bagaimana ayat Al-Quran. Wa ila rububiyatihi yashirun. Dia senantiasa mengisyarat kepada kuasa Allah. Wa nu'amiru qurbahu wa binuri qurbihi yanzurun. Dan selalu melihat dengan cahaya kedekatan Allah ya kepada hambanya. Artinya orang-orang sufi semua inilah. Jadi kalau itu dia lebih kepada orang-orang sufi. Kalau bicara dia tidak bicara yang lain, tapi bicara bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana ya itu. Kemudian Sahal Ibn Abdillah ditanya dengan hadis Rasulullah, hadis semua, bagaimana mereka pahami al-mu'min man tasurruhu hasanatu. Ya, orang iman itu ialah yang selalu menggembirakan kebaikannya. Nah, jadi kebaikannya itu menggembirakan dan kejahatannya itu ya dirasakan juga kejahatan. Hasanatuhu ni'amullah wa fadluhu. Yang dimaksud dengan hasanah artinya nikmat Allah dan amalnya. Wasayyi'atuhu, dengan kejahatannya itu nafsuhu in ukila ilaiha, kalau diserahkan kepadanya. Wasu'ila aidan makna qawlihi mal'una wa mal'unun ma fiha illa zikrullah. Ada juga hadis mengatakan dunia ini dilaknat dan semua di dalamnya dilaknat dengan zikir kepada Allah. Nah, jadi ulama tasawuf mengatakan zikrullah fi hadza, yang dimaksud dengan zikrullah di sini ialah az-zuhdu fil haram. Ya, manini dari al-harami. Dia selalu menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram. Nah, jadi seperti itulah yang banyak sekali ya, pandangan-pandangan. Jadi kita lihat ulama tasawuf itu sangat memberi hadis. Kemudian yang ini terkait dengan apakah ya dasar atau dalil ulama tasawuf itu di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ya, adakah yang menjadi asas daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Adakah di antara sahabat yang melakukan seperti itu? Nah, itu yang yang disebutkan. Maka di sini diceritakan bahwa pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berkumpul bersama sahabatnya. Nah, di antara yang hadir itu adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini bersama dengan bapaknya, ayahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, jadi dia ikut di situ, dia masih kecil. Ketika dia berkumpul, Nabi bertanya, ayyuma syajara tusbihu ibn Adam. Nah, saya tanya kalian, dia tanya sahabatnya, coba sebutkan
pohon kayu, ya tumbuh-tumbuhan maknanya, yang menyerupai anak cucu. Ya. Jadi semua dia tidak ada yang menjawab, ya, tidak ada yang jawab. Ya. Tapi setelah dijawab oleh Rasulullah sendiri bahwa itu adalah batang kurma, ya, anaklah batang kurma, maka Abdullah bin Umar mengatakan, sebenarnya tadi dia katakan sebagai kepada bapaknya, tadi itu saya sudah berpikir bahwa Rasulullah adalah batang kurma, tapi saya malu karena saya masih kecil, ya, tidak mau. Ya. Jadi maka Sayyidina Umar mengatakan, nah, kalau kamu sebutkan tadi itu, wah, saya betul-betul bergembira mempunyai anak yang punya apa namanya ini firasat yang sangat kuat, ya, sama dengan Rasulullah. Ya. Jadi inilah dasarnya ulama tasawuf itu juga membuat firasat atau membuat perasaan di dalam memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dasarnya. Dasar yang dipahami dari hadis Abdullah bin Umar ini. Abdullah Umar juga kan merasakan sesuatu ketika Nabi bertanya. Ya, padahal dasarnya tidak ada, itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dijadikan sebagai hujah. Itulah ringkasan. Saya tidak baca, tapi itu maksudnya. Saya kira itulah ya mungkin yang dapat kita baca pada malam hari ini. Jadi mudah-mudahan ya kita Mustahab ini yang memberikan keyakinan kepada kita bahwa ya, ulama tasawuf itu sangat kuat juga di dalam berpegang kepada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Jangan kita memahami bahwa ulama tasawuf ini berpegang kepada perasaan. Ya, perasaannya itulah yang dipakai untuk ya, memahami Al-Quran dan memahami perasaan yang muncul dari ketekunannya beribadah, ketekunannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beda dengan ulama tafsir atau ulama hadis. Ya, ulama tasawuf itu ya, dia menggunakan perasaan itu. Tapi kalau kita lihat sedikit ya penjelasannya, kalau kita lihat syarat-syarat hadis-hadis itu ulama hadis. Kita lihat juga tidak ada perasaan juga, ya, ada syaz umpamanya dalam syarat kesahihan hadis. Syaz itu artinya ada sesuatu yang tidak kena di dalam hadis itu muncul dari perasaan si perawi hadis itu. Ya, jadi bukan dari teknis ilmu kaidah yang ada. Enggak.